Cerita ini mengisahkan sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Timur, yakni Kerajaan Daha. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan adil. Raja tersebut memiliki putri yang cantik bernama Chandra Kirana. Karena kecantikannya, tak heran banyak pangeran dari kerajaan lain yang menyukainya dan ingin menjadikan Chandra Kirana sebagai permasyurinya. Di kerajaan tetangga, yakni Kerajaan Kahuripan, terdapat seorang pangeran yang tampan dan gagah bernama Raden Inu Kertapati. Raden Inu terkenal karena keberanian dan kepandaiannya dalam seni bela diri. Kabar tentang kebaikan hati dan keberanian Pangeran Inu sampai ke telinga Raja Kartamarta, ayah Chandra Kirana. Putriku, Chandra Kirana, aku mendengar kabar tentang Pangeran Raden Inu Kartapati dari Kerajaan Kahuripan. Dia terkenal karena keberaniannya dan kepandaiannya dalam seni bela diri. Aku berpikir dia bisa menjadi pasangan hidup yang baik untukmu. Ayah, aku siap menerima pangeran tersebut. Jika dia sebaik yang ayah katakan, aku ingin mengenalnya. Ketika Pangeran Raden Inu tiba di Kerajaan Daha, dia disambut dengan meriah oleh Raja Kartamata dan putri-putrinya. Chandra Kirana langsung terpesona oleh kegagahan dan keberanian pangeran tersebut. Mereka menghabiskan waktu bersama dan semakin dekat. Namun, di balik kegembiraan Chandra Kirana, ada seseorang yang tidak senang dengan kebahagiaan Chandra Kirana. Itu adalah Dewi Galuh, saudara perempuan Chandra Kirana. Dewi Galuh merasa iri dan cemburu karena dia menginginkan Pangeran Raden Inu untuk dirinya sendiri. Rasa cemburu itu menguasai hatinya. Dan dengan kegelapan yang ada di dalam dirinya, Dewi Galuh memutuskan untuk mengambil tindakan yang jahat. Chandra Kirana akan menjadi penghalangku. Aku harus mengusirnya dari kerajaan ini. Apa yang aku bisa bantu, Dewi Galuh? Aku ingin Chandra Kirana diubah menjadi sesuatu yang buruk dan menjijikan agar Pangeran Raden Inu menjauhinya. Tentu saja, aku akan membantumu, Dewi Galuh. Aku akan menyihir Chandra Kirana menjadi seekor keong emas yang jelek dan menjijikkan. Nenek sihir pun menyamar menjadi pelayan istana, lalu memberikan Chandra Kirana minuman yang sudah diisi mantra. Chandra Kirana yang tidak mengetahuinya terus meminum minuman itu hingga akhirnya ia berubah menjadi keong emas. Nenek sihir pun langsung membuang Chandra Kirana ke sungai, berharap ia tidak akan pernah kembali lagi. Oh, lihatlah, sebuah keong emas yang indah dan berkilau. Aku akan membawamu pulang, keong emas. Keesokan harinya, saat pulang dari sungai, nenek terkejut melihat sudah banyak makanan tersaji di atas meja makan. Karena penasaran, keesokan harinya sang nenek pun mengintip siapakah yang memasak makanan sebanyak ini. Lalu, ia dikejutkan dengan wanita cantik yang tengah memasak di dapurnya. Kamu siapa, putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku keong emas yang kau temukan di sungai, Nek. Aku adalah Chandra Kirana, putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas. Aku disihir oleh nenek sihir utusan saudariku karena ia iri denganku. Oh, Chandra Kirana, malang sekali nasibmu, Nak. Aku akan berusaha membantumu dengan cara apapun yang aku bisa. Pangeran Inu mendengar kabar tentang hilangnya Chandra Kirana. Ia dan ajudannya lalu menelusuri hutan untuk mencari keberadaan Chandra Kirana. Di perjalanan, ia menemukan sebuah gubuk, lalu
memilih untuk beristirahat sebentar karena kelelahan. Siapa engkau? Kenapa engkau bisa sampai di sini? Oh, maaf Nek. Saya tidak tahu ternyata gubuk ini ada penghuninya. Saya hanya ingin beristirahat sebentar saja. Kau nampak kelelahan sekali. Apa yang kau cari sampai bisa berada di sini? Aku sedang mencari kekasihku, Nek. Chandra Kirana, putri kerajaan Daha yang menghilang. Pangeran Inu, inilah kekasihmu yang selama ini kau cari. Inilah Chandra Kirana. Mana mungkin? Nenek jangan bermain-main padaku. Mana mungkin Chandra Kirana berubah menjadi seekor keong seperti ini? Jika kamu tak percaya, cobalah cium keong ini. Setelah itu, kamu akan mempercayainya. Pangeran Inu dengan perasaan ragu menuruti perkataan nenek. Dengan mata tertutup, ia mencium cangkang keong emas. Siapa sangka, keong emas benar-benar berubah menjadi manusia setelah dicium oleh Pangeran Inu. Chandra Kirana, ini benar-benar kamu. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi padamu? Iya Pangeran, ini aku Chandra Kirana. Aku telah disihir menjadi seekor keong emas oleh nenek sihir suruhan Dewi Galuh. Chandra Kirana, kutukanmu sudah hilang. Kamu sudah kembali menjadi putri kerajaan yang cantik dan baik hati. Sekarang, kembalilah ke kerajaan tempat tinggalmu, Nak. Bagaimana nenek yakin kalau kutukanku sudah hilang? Hanya ciuman dari lelaki sejati yang tulus mencintaimu, yang dapat membuatmu berubah menjadi manusia dan menghilangkan kutukan itu. Kamu telah menemukan cinta sejatimu, Chandra Kirana. Chandra Kirana dan Pangeran Inu tersenyum lega mendengar hal itu. Keduanya pun berpamitan dan tidak lupa berterima kasih kepada nenek baik hati yang sudah mau merawat Chandra Kirana selama ini. Pangeran Inu pun langsung membawa Chandra Kirana kembali ke istana. Sesampainya di istana, mereka menceritakan seluruh kejadian yang menimpa Chandra Kirana. Sang raja sangat kecewa terhadap perbuatan Dewi Galuh. Dewi Galuh pun diberi hukuman. Ia diasingkan ke dalam hutan. Akhirnya, pernikahan mereka pun diselenggarakan dengan megah dan dihadiri oleh seluruh rakyat kerajaan Daha. Chandra Kirana dan Pangeran Inu hidup bahagia bersama, dan cerita tentang petualangan mereka tentang cinta yang mematahkan kutukan nenek sihir menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi-generasi berikutnya.